Hello, good morning, student. How are you today? You're fine? Okay, I hope only you're fine. Okay, great. Are you ready to study with me today? Today, on the science lesson, we going to learn about frictional force. It's a continue of our topic before. Our aim learning for today. For the first, by observation, you can determine 3 ways to reduce friction. And then the second, by observation, you can determine 3 ways to increase friction. Anak-anak, hari ini Bulia akan menjelaskan materi tentang gaya gesekan, melanjutkan dari hasil penemuan yang sudah kamu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Dari percobaan, kita akan menyimpulkan berdasarkan hasil percobaanmu itu tentang gaya gesekan. Oke, siap untuk belajar ya? Oke, let's remember the report of your experiment. Oke, look at the picture. Ya, anak-anak, kemarin kamu sudah melakukan percobaan ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ketika kamu menggelindingkan 2 kertas dengan bahan yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda, is a round paper and then the square paper. Ya, ada bentuk yang bulat dan ada bentuk yang kotak. Nah, ketika kamu gelindingkan dari tempat yang sama, dari ketinggian yang sama, kira-kira manakah yang akan sampai di permukaan meja terlebih dahulu? Oke, look at. Jawabanmu sama dengan ini? Oke. Yang akan menggelinding lebih cepat adalah yang berbentuk bulat. Ya, round paper is more easier to move than square paper. What is your conclusion? The conclusion is a round shape reduces friction. Nah, jadi artinya kalau yang bentuknya bulat itu menggelinding bergerak lebih cepat, itu berarti bentuk yang bulat itu berarti memiliki gaya gesekan yang jauh lebih kecil daripada berbentuk kotak. Gitu ya. Lalu kita akan gunakan itu, hasil kesimpulanmu ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penggunaannya? Nanti kita lihat. Oke? Oke, the second experiment. Let's remember. Is a round paper that move from the cardboard in the cardboard and then with plastic that you add by oil. Ya, look at the pictures. Oke, hasilmu beginikah kemarin? Sama-sama kertas yang bulat, tetapi kertas yang bulat pertama yang ada di lapisan menggelinding di atas permukaan plastik yang ditambah dengan minyak atau ditambah dengan pelicin seperti yang kamu lakukan kemarin akan menggelinding atau bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang lebih kasar. Ya, lebih kasar maksudnya yang tanpa tambahan plastik dan pelicin, gitu ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Conclusion: the rounder the surface, the greater the friction. The smoother the surface, the smaller the friction. Artinya bahwa kalau ini bergeraknya lebih lambat, berarti dibandingkan dengan permukaan yang dengan pelicin ini, berarti ini lebih kasar. Artinya, kalau yang di tempat lebih kasar, dia menggelinding lebih lambat. Berarti di tempat yang kasar itu berarti gesekannya besar, karena menggelindingnya lebih lambat. Sementara di tempat yang lebih licin, dia menggelinding lebih cepat, berarti gesekannya lebih kecil. Artinya, semakin kasar permukaan benda, maka menghasilkan gesekan yang lebih besar, sementara semakin halus atau semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gesekannya. Oke. Berikutnya, the third experiment. Ini sudah Bulia lakukan dan kamu tinggal melihat kemarin ya. Kira-kira hasilnya kira-kira seperti ini ya. Oke. Parasut yang permukaannya lebih kecil
akan sampai di lantai lebih dulu daripada yang permukaannya lebih luas. Apa artinya? Keduanya sama-sama ditarik oleh gaya gravitasi yang sama, berarti harusnya jatuhnya bersamaan. Tetapi mereka tidak jatuh bersamaan dan jauh lebih lambat daripada tanpa parasut. Tetapi yang menggunakan parasut lebih sempit, jatuhnya lebih cepat. Artinya apa? Dia tetap ditarik oleh gravitasi, ya. Tetapi gaya hambatnya jauh lebih kecil daripada yang parasutnya lebih luas. Jadi parasut yang lebih luas itu menghasilkan gaya hambat atau gaya gesekan yang jauh lebih besar daripada yang lebih sempit permukaan parasutnya. Artinya apa? The greater the surface area of the object, the greater the friction. Artinya, kalau semakin luas permukaan dari benda yang mengalami gesekan, maka akan lebih besar juga gesekannya. Semakin kecil permukaan luasan dari benda, maka semakin kecil juga gesekannya. Oke? Nah, ini adalah pengamatan yang sudah kamu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke? Kalau ada yang belum sama dengan apa yang Bu Lia sudah jelaskan, kamu bisa mengulang-ulang kembali. Oke? Nah, sekarang kita akan simpulkan berdasarkan dari apa yang sudah kita coba. Oke. Can you mention ways to reduce friction? Berarti, bisakah kamu menyimpulkan cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gesekan berdasarkan hasil dari percobaan yang sudah kamu lakukan? Berarti supaya gesekannya kecil. Gesekannya kecil itu berarti supaya geraknya lebih cepat, ya. Gesekan itu sebenarnya penting untuk kita. Tetapi juga bisa dalam satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain bisa juga merugikan. Berarti kalau kita mau gesekannya kecil, gerakannya lebih cepat, maka kita akan mengurangi gesekan. Tapi kalau kita mau tidak tergelincir, maka kita harus memperbesar gesekan. Jadi kita harus punya cara bagaimana mengurangi, tetapi juga harus punya cara untuk memperbesar. Nah, sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kamu lakukan. Can you mention ways to reduce friction? For the first, using lubricant or oil, ya. Menggunakan pelicin, minyak atau pelicin. Contohnya, we add the lubricant on a machine. Kita menambahkan oli pada mesin. Nah, anak-anak perhatikan di dalam sebuah kerja mesin biasanya ada banyak gesekan yang terjadi antara gear mesin tersebut. Nah, kalau gear-gearnya itu terbuat dari logam by metal, jadi kalau terjadi terus-menerus maka lama-kelamaan akan cepat rusak mesinnya. Selain itu, kalau gesekannya terjadi dalam waktu yang cepat dan lama, maka bisa menimbulkan panas yang terlalu tinggi dan itu berbahaya bagi mesin. Nah, supaya tetap ada gesekan, tetapi gesekannya tidak terlalu besar, maka ke dalam mesin itu ditambahkan oli, ya, minyak pelicin. Oke. Ada takaran tertentu yang digunakan untuk minyak pelicin tersebut. Tidak boleh terlalu banyak juga, tidak boleh tidak ada gesekan sama sekali. Kalau tidak ada gesekan sama sekali, maka mesinnya tidak menyala. Karena gesekan antar mesin itu juga menyebabkan mesin bisa bekerja dengan baik, tetapi tidak boleh terlalu besar. Nah, caranya supaya gesekan tetap ada tetapi tidak terlalu besar, maka ditambahkan oli atau minyak ke dalam mesin-mesin tersebut. Jadi, ya mau mesin kendaraan iya, lalu mesin apa lagi ya? Mesin, semua jenis mesin, ya, mesin pemintal misalnya dan lain sebagainya. Oke? Is a first ways. Okay, now the second ways to reduce friction is by smoothing the surface, ya, area. Cara yang kedua sebenarnya ini berhubungan dengan yang pertama, menambahkan pelicin atau menambahkan minyak itu sebenarnya sama dengan memperhalus gitu ya, memperhalus permukaan benda. Bisa jadi dengan menambahkan minyak atau membuat permukaan bendanya lebih halus, ya. Prinsipnya sama sebenarnya. Oke. Ini adalah dua jalan yang sama, ya, yang mirip tetapi dengan permukaan yang berbeda.
Mana yang lebih halus? Yang lebih halus jelas yang beraspal, ya, dibandingkan dengan yang berbatu begini. Kalau kamu berada di tempat berkendara di tempat yang kasar, maka kamu harus berjalan dengan lebih lambat karena gesekannya lebih besar. Kalau di tempat yang lebih halus seperti ini, maka gerakannya lebih cepat. Meskipun dibuat halus, tetapi tidak sangat halus, ya. Maka mengapa jalannya dibuat beraspal, bukan keramik, atau apalagi ditambah dengan minyak? Kenapa? Karena supaya bisa berjalan cepat, tetapi kendaraannya masih bisa dikendalikan. Artinya masih ada hambatan gesekan. Tidak boleh serta-merta dihilangkan sama sekali, karena itu akan menyulitkan kendaraan untuk dihentikan terutama, ya, atau untuk dikendalikan. Oke. The third ways to reduce friction is to reduce surface area, mengurangi luasan permukaan yang terkena gesekan. Seperti percobaanmu tadi, ketika parasut yang lebih besar dan lebih kecil dijatuhkan, maka semakin kecil luasan parasutnya, maka semakin kecil gesekannya. Jadi untuk memperkecil gesekan berarti memperkecil luas permukaan yang terkena gesekan. Oke, contohnya begini, anak-anak, desain pembuatan kendaraan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kalau pembuatan desain truk dengan mobil balap, jelas ini kegunaannya beda. Mobil balap dibuat atau didesain untuk kecepatan tinggi. Sedangkan truk memang didesain untuk membawa barang berat, tetapi tidak boleh dengan kecepatan tinggi. Berarti desain bentuk bagian permukaan yang terkena udara harus dibuat berbeda. Yang ini bentuknya namanya aerodinamis, gitu ya. Aerodinamis itu berarti kecil, permukaan yang terkena udaranya kecil sekali, ya, dan sangat runcing. Begitu terlewat udara, dia mudah untuk dilewati udara, sehingga gesekannya kecil. Nah, gesekan yang kecil itu mempermudah mobil balap ini untuk bergerak tanpa terhambat oleh gesekan udara yang ada di depannya, yang dilaluinya. Sementara truk ini permukaannya yang terkena gesekan udara saat berjalan jauh lebih luas dibandingkan dengan kendaraan yang didesain dengan kecepatan seperti ini. Harapannya kalau bentuknya seperti ini, maka dia akan terkena hambatan udara jauh lebih besar. Itu akan membuat dia berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang ini, begitu ya. Jadi karena memang dia tidak dibutuhkan untuk kecepatan tinggi, hanya untuk kekuatan untuk membawa beban yang berat. Oke. Cara yang lain, use round wheel. Nah, tadi di percobaan pertama kamu sudah tahu kalau bentuk yang bulat itu menyebabkan gesekannya jadi lebih kecil karena bisa bergerak jauh lebih cepat. Nah, mungkin saja kendaraan zaman dulu atau gerobak mungkin ya, tidak dibuat dengan roda, tetapi ditarik begitu saja. Tetapi dari hasil penemuan berikutnya ditemukan, ternyata menambahkan roda pada sebuah benda atau gerobak itu membuat dia bergerak lebih cepat. Mungkin saja dulu awalnya rodanya bentuknya persegi, gitu ya. Nah, kalau bentuknya persegi, ya nariknya sama susahnya. Dibuat segi 5, segi 8, segi 10 dan seterusnya, sampai mungkin ditemukan ternyata bentuk yang bulat utuh itu jauh lebih mudah karena gesekannya lebih kecil. Makanya benda-benda di sekitarmu yang perlu dipindahkan itu biasanya di bagian alasnya akan ditambahkan roda yang berbentuk bulat, betul ya? Misalnya nih, kamu punya lemari. Nah, ada lemari yang alasnya tanpa roda. Nah, berarti didesain memang lemari itu tidak untuk dipindah-pindahkan. Tetapi ada yang memilih lemari atau bed atau tempat tidur yang memang punya tambahan roda di bawahnya. Untuk apa? Supaya mudah dipindah-pindahkan, begitu ya. Nah, membayangkan kamu memindahkan posisi tempat tidur. Kalau bosan dengan desain kamar yang begini, berarti mau pindahkan tempat tidur. Kalau tempat tidurnya tidak ada rodanya di bawahnya, kamu memindahkannya pasti lebih sulit. Mengapa? Karena gesekannya pasti lebih besar dibandingkan dengan yang ada rodanya, lebih mudah
gerakkan, begitu ya. Nah, itu sebabnya hampir semua tempat tidur di rumah sakit itu ya, perhatikan anak-anak ya, kalau yang pernah ke rumah sakit, di bagian alasnya, di bagian bawah dari tempat tidur di rumah sakit itu biasanya ada roda-rodanya, sedangkan di rumah kita jarang ya, di rumah kita jarang ada rodanya. Mengapa ya? Karena memang keperluannya berbeda, oke? Nah, itu adalah beberapa cara untuk mengurangi gesekan. Lalu, kalau kita perlu gesekan, misalnya nih, kalau kita mau berjalan, sangat sulit dong kalau berjalan di tempat yang sangat licin. Agak sulit untuk dikendalikan. Kita agak sulit untuk mengendalikan jalan kita. Jadi, kita perlu gesekan. Kita tetap perlu gesekan untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, berarti kita harus tahu caranya bagaimana, cara supaya gesekannya besar. Oke. Dari hasil yang kamu sudah lakukan berdasarkan percobaan, sebenarnya ini hanya kebalikan saja dari cara mengurangi gesekan. Kalau mengurangi gesekan itu caranya dengan memperlicin, berarti ya kebalikannya. Kalau memperbesar gesekan ya berarti tinggal membuat tidak licin ya. Bagaimana cara membuat tidak licin? Yang pertama, make rough furrow and motif on surface on subject area. Jadi membuat permukaan bendanya kasar, begitu ya. Nah, membuat permukaan bendanya kasar itu bisa jadi dengan memberi pola tertentu pada permukaan. Contohnya begini. Ini adalah desain beberapa alas dari sepatu. Anak-anak, setiap sepatu itu punya kegunaannya masing-masing dan desain bagian alas dari sepatu itu berbeda-beda, tergantung kebutuhan akan gesekannya. Contoh, sepatu kerja dan sepatu olahraga jelas butuh gesekan yang berbeda. Kira-kira lebih besar gesekan yang mana? Ya pasti lebih besar gesekan kita yang lebih perlu gesekan besar untuk yang sepatu olahraga. Jadi desainnya lebih kasar bagian alasnya lebih kasar yang sepatu olahraga dibandingkan yang sepatu kerja seperti ini ya. Lain lagi kalau untuk yang naik gunung. Ya, naik gunung lah, tergantung naik gunungnya, naik gunung apa dulu? Naik gunung yang di Indonesia yang tanah saja atau naik gunung yang di salju begitu ya, permukaan es. Jadi, kalau yang ini untuk yang di permukaan es jelas harus gesekannya jauh lebih besar sehingga sampai ditambahkan yang bergerigi tajam seperti ini. Kalau ini untuk naik gunung hanya untuk keperluan yang di tanah, permukaan tanah tetapi yang licin. Nah, beda ya, beda. Jadi, motifnya dibuat berbeda dan motif ini menunjukkan kekasaran dari permukaan. Semakin kasar, maka gesekannya semakin besar. Harapannya tidak mudah terpeleset atau tergelincir kalau semakin kasar atau semakin besar gesekannya. Contoh yang lain. Nah, desain dari ban ya. Ban kendaraan. Semua ban kendaraan itu dibuat dengan motif tertentu. Tidak ada ban kendaraan yang dibuat dengan sangat halus, kecuali memang tidak digunakan untuk mengendalikan kendaraannya. Jadi kalau kendaraannya digunakan untuk jalan yang butuh pengendalian lebih besar, maka dibuat lebih kasar ya. Ini jelas beda dengan ini ya. Kalau ini jalan di aspal saja sudah cukup yang begini, sementara yang ini untuk jalanan yang jauh lebih ekstrim, sehingga harus lebih kasar daripada yang ini ya. Oke. Itu cara yang pertama. Jadi memberi motif kasar pada permukaan benda. Cara yang kedua adalah melapisi permukaan benda, layer the object surface with rubber, melapisi dengan karet, ya. Apa bedanya Bu Lia? Maksudnya begini anak-anak. Kalau kamu perhatikan, hampir semua roda itu terbuat dari bahan karet. Mengapa tidak terbuat dari bahan besi saja? Kenapa kok tidak rangkanya itu saja yang dipertebal supaya menjadi roda? Kan sama-sama bulat Bu Lia. Bulat itu kan berarti sama gitu ya. Sama-sama bulat tetapi yang satu kok pakai karet, yang satu tidak pakai karet. Mengapa harus pakai karet? Karena bahan karet itu punya ciri khas memiliki gesekan yang besar karena memiliki daya cengkram yang lebih kuat dibandingkan bahan yang lain. Sehingga daya cengkram itu menyebabkan permukaannya menjadi lebih besar gaya gesekannya. Nah, perhatikan. Hampir semua
ban maupun alas dari sepatu itu terbuat dari bahan karet, ya. Meskipun punya resiko lebih tidak awet ya dibandingkan dengan bahan yang kuat seperti logam, tetapi dia tetap dipilih sebagai alas dari permukaan yang bergesekan dengan permukaan benda yang bergerak supaya dia lebih mudah dikendalikan karena gesekannya lebih besar. The third ways to increase friction by the broaden the surface area, dengan memperluas luasan benda yang bergesekan. Contohnya seperti parasut ya, supaya turunnya lebih lambat maka harus lebih besar permukaan parasutnya supaya gesekannya besar sehingga memperlambat gerak jatuh dari parasut. Harapannya udara yang terperangkap di bagian parasut itu lebih besar sehingga penahannya lebih besar dibandingkan dengan yang ukuran parasutnya lebih kecil. Oke. Itu adalah beberapa cara untuk mengurangi dan menambah atau memperbesar gaya gesekan. Oke. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, cara untuk mengurangi gesekan adalah menambahkan minyak using lubricant, and then smoothing the object surface, memperhalus permukaan benda, and then reduce the surface area, mengurangi luasan permukaan benda yang terkena gesekan. Kebalikannya, ways to increase friction is to make rough furrow and then layer with rubber, broaden the surface area. Oke. Nah, anak-anak, kamu mempelajari ini, harapannya Bulia tidak hanya untuk tahu tetapi untuk diaplikasikan. Nah, di bagian ini Bulia akan sediakan Google Form. Bulia akan beri beberapa pertanyaan aplikatif ya yang bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan cek bagaimana ya caranya untuk memperbesar dan memperkecil gaya gesekan sesuai dengan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Itu semua pelajaran yang materi kita hari ini. Bulia berharap kamu tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, anak-anak menjaga diri sendiri, tetap makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat. Kalau bisa tidak perlu kemana-mana, kalau tidak sangat penting, gunakan masker, lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oke? Thank you for your attention. See you on the next lesson. Bye-bye. God bless you.